Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada Nabi kita, Rasul kita yang mulia, Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti jalannya Rasulullah SAW dengan baik sampai hari kiamat. Kepada yang kami hormati, Al-Ustadz Muhammad Taufik Badri Hafidhahullah Ta'ala, kepada dokter dan senior bedah mulut dan maksilofasial, kemudian para residen bedah mulut dan maksilofasial, serta seluruh jamaah kaum muslimin wal muslimah yang telah hadir dalam kesempatan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan istiqomah kepada kita semua untuk selalu bersemangat dalam melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Perkenankan kami membacakan susunan acara pada kajian online pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama adalah acara pembukaan, kemudian yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga adalah acara inti, yakni kajian Islam itu sendiri dengan tema melihat bagaimana keseharian Rasulullah SAW. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab, dan terakhir kesimpulan serta penutup. Agar tidak terlalu lama, marilah kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian menginjak acara selanjutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Dr. Gigi Hayu Ismaya. Kepada Dr. Gigi Hayu Ismaya, waktu dan tempat kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah.
Syukron wa jazakumullahu khairan kepada Dr. Kiki Hayu Ismaya. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memahami dan mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'an secara kafah, secara menyeluruh, sehingga kita bisa memenuhi hari-hari kita dengan nilai-nilai kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja menginjak acara selanjutnya, yakni acara inti pada malam hari ini, kajian Islam online dengan tema bagaimana melihat keseharian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita semua mengaku mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi belum tentu kita mengenal bagaimana sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mengambil banyak pelajaran pada kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Untuk itu kami sampaikan kepada para jamaah kajian juga yang ingin bertanya, dipersilahkan menyampaikan pertanyaannya di kolom chat atau komentar, atau juga dipersilahkan bertanya langsung kepada Al-Ustadz Muhammad Taufik Badri Hafidhahullah Ta'ala. Kepada beliau Al-Ustadz Muhammad Taufik Badri LC Hafidhahullah Ta'ala, waktu dan tempat kami persilakan Ustadz. Al-Tafadhol Masykurun Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, marilah kita bersyukur atas karunia nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak terhitung, tidak terbilang. Baik nikmat-nikmat yang zahir, kesenangan-kesenangan dunia, hal-hal yang bisa dilihat oleh mata, atau kenikmatan yang jauh lebih besar dari itu semua, yaitu kenikmatan batin, yang tidak diberikan kecuali kepada sebagian saja dari manusia, berupa keimanan dan keislaman. Maka seandainya kita totalkan semua yang Allah berikan ini, benarlah apa yang Allah firmankan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung nikmat Allah, kalian tentu tidak mampu untuk menghitungnya. Apalagi Anda yang belajar tentang kedokteran akan semakin paham betapa bernilainya setiap organ tubuh manusia dan betapa hebatnya Allah dalam menciptakannya. Dan yang kita rasakan semuanya kenikmatan batin, meskipun kita dalam ujian cobaan ini, pandemi yang berkepanjangan, yang telah memasuki tahun kedua, maka iman ini yang terus akan mengokohkan kita dalam kesabaran kita, dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk hamba yang Allah sebutkan, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan hanya sedikit dari hambaku yang banyak bersyukur. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apalagi kita menyambut
malam dan hari yang mulia, hari Jum'ah. Di antara anjuran sunnah-sunnahnya adalah memperbanyak salawat kepada panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertemuan kita malam hari ini telah dibuka sebuah ayat yang sangat masyhur, yang sangat kita kenal, bahkan insya Allah kesemuanya hafal. Dari surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri utusan Allah, yaitu Muhammad ibn Abdullah, uswatun hasanah. Kalau kita artikan uswah itu teladan, di mana kita tahu namanya teladan tidak pernah berkonotasi negatif. Murid teladan, pegawai teladan, desa teladan, pasti dimaknai dengan makna positif. Siswa, mahasiswa teladan, pasti yang rajin, pasti yang berprestasi. Demikian pula karyawan yang teladan, dia yang rajin, dia yang berprestasi. Demikian pula kampung, desa teladan, tentu yang bersih, tertata rapi. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak cukup dengan mengatakan sebagai uswah, tapi menambahkan dengan hasanah, teladan terbaik. Dan subhanallah, ini sejalan dengan fitrah kita. Manusia dalam hidup ini pasti ada yang dikagumi. Pasti ada yang dia teladani. Maka Allah telah mengabarkan kepada kita, ada sosok terbaik untuk kita jadikan panutan, untuk kita jadikan teladan. Tapi bukan sekedar lip service, bukan sekedar omongan, tapi benar-benar untuk dipraktekkan. Sayang beribu sayang, banyak di antara kita yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW tidak mengenal sosok beliau kecuali nama ibu dan ayahnya, kecuali beberapa momen dalam kehidupannya. Seperti ketika beliau berhijrah, mungkin sebagian pernah mendengar ceritanya. Atau sebelumnya ketika beliau berisra mi'raj. Sepenggal-penggal dari kehidupan beliau. Padahal kehidupan beliau yang sempurna, sempurna dalam tataran manusia, seharusnya menjadi bahan perhatian kita, bahan bacaan kita, supaya setiap aspek kehidupan kita ini benar-benar meneladani, mengikuti langkah dan jejak beliau. Ada seorang sahabat, yaitu sahabat Salman Al-Farisi. Ditanya oleh tetangganya, tetangga yang beragama Yahudi. Hal 'allamaka nabiyyuka kulla syai'. Apakah nabimu itu sudah mengajarkan segala sesuatu?
Maka dengan pasti sahabat Salman menjawab, bala, tentu. Qad 'allamana kulla syai'in hatta al-hira'ah. Beliau telah mengajarkan kami segala sesuatu sampai urusan buang hajat. Mari kita renungi. Agama mana? Aturan mana yang sampai mengatur urusan buang hajat? Kita mau ke kamar mandi, diatur apa yang diucapkan sebelumnya. Kaki mana yang melangkah ke dalam lebih dahulu. Apa yang boleh dilakukan di dalam dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ketika keluar, kaki mana yang melangkah dan doa apa yang dibaca. Maka kalau urusan yang sesederhana ini diajarkan dan dicontohkan, seharusnya kita berpikir, berarti urusan-urusan yang jauh lebih besar, urusan kita dalam bekerja, urusan kita dalam berumah tangga, urusan kita dalam bernegara, bahkan semua diatur dalam aturan Islam. Tidak berpanjang lebar, sedikit sebagai motivasi untuk kita semua. Saya sering memberikan PR kepada para jamaah. Mungkin juga layak diberikan di majelis ini. 2 PR. Yang pertama, sudahkah kita memiliki buku tentang sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sudahkah ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang di antara koleksi perpustakaannya adalah apa? Biografi perjalanan hidup Rasulullah SAW. Kalau PR yang pertama sudah dikerjakan, PR yang kedua adalah sudahkah menghatamkan untuk membacanya? Bagaimana sejak Rasulullah SAW sebelum lahirnya, kondisi masyarakat Mekah, sampai beliau lahir, beliau tumbuh dewasa, sampai diangkat jadi nabi, kemudian berhijrah, sampai wafat di tempat hijrahnya di kota Madinah, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita akan menilik 3 poin. Tentu hal yang panjang untuk kita mengupas keseharian beliau. Bahkan banyak kitab, buku yang ditulis mengungkapkan keseharian beliau. Baik tulisan yang pendek maupun tulisan yang panjang. Nah, saya akan meng-highlight 3 poin. Apa itu? Yang pertama, keseharian beliau bersama doa. Ini poin yang kadang kita lupakan. Iya, sebagian kita berdoa. Tapi ada beberapa poin yang perlu kita ingatkan. Bahwa ada doa ibadah. Yaitu setiap ibadah kita itu sebenarnya mengandung doa. Yang kedua adalah doa masalah. Doa yang berkaitan dengan permohonan kita. Yang kadang kita lupakan adalah doa yang menyertai aktivitas kita. Saya akan contohkan 4 saja dari doa keseharian beliau. Doa ini kita tahu dibaca dalam rentang waktu yang singkat. Mungkin kalau kita hitung,
doa ini tidak akan lebih waktunya setengah jam. 4 doa ini. Apa yang pertama? Kita diajarkan berdoa di saat bangun. Seorang muslim mengawali aktivitasnya dengan doa. Insya Allah sudah semuanya hafal. Kalau ada yang nggak hafal, perlu ikut TPA mungkin ya. Bersama putra atau putrinya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Begitu kita bangun, apa yang dilakukan? Bersyukur. Segala puji milik Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Mensyukuri hari yang baru. Karena betapa banyak kita mendapati orang tidur tidak bangun lagi. Kalau dulu sempat ada siapa itu? Mbah Surip ya. Nah, bangun tidur lagi. Kemudian tidak bangun-bangun lagi kan gitu. Maka subhanallah, tidur adalah kematian kecil. Yang bisa jadi melangkah kepada kematian yang besar sehingga dia tidak bangun kembali, atau dia diberikan kenikmatan untuk menambah kebaikan di hari itu dan menghapus kesalahan di hari kemarin dengan taubat dan istighfar. Itulah hakikat bertambahnya hari. Sehingga seorang ketika bangun di pagi hari, apa yang dia ucapkan? Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Orang di saat tidur, mau dicubit, mau ditabok, atau seperti banyak beredar sekarang ini, sesuatu yang jauh dari ajaran Islam, yaitu apa? Prank. Temannya sedang tidur, dikerjai dengan berbagai macam candaan, di video, diunggah, diviralkan. Ini tentu jauh dari ajaran Islam. Maka kita tidak bisa berbuat apa-apa saat tidur. Kenapa? Karena kita mati. Mati kecil. Dan subhanallah, yang lebih menakjubkan, ketika kita baru bangun, kita sudah dituntut menjadi orang yang visioner. Apa itu? Wa ilaihin nusyur. Dan kepadanya, kepada Allah, kita akan dikumpulkan, dibangkitkan dan digiring di padang mahsyar. Allahu Akbar. Baru bangun, belum sempat ngecek WA, belum sempat ngecek yang lainnya. Kita langsung mengingat tujuan kita kelak. Kita akan mati, dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Nah, ini satu poin yang perlu kita tekankan juga dalam masalah doa. Apa itu? Memahami arti dan maknanya. Sering kita ini berdoa ibaratnya rekaman yang diputar. Kita ibarat sebuah flash disk yang menyimpan memori. Apa memorinya? Terserah yang diisikan. Ada yang diisi nyanyi-nyanyi, ada yang diisi ngaji, ada yang diisi ceramah, ya itulah yang bunyi. Tapi nggak ada flash disk bertambah iman atau berkurang iman, karena dia hanya wadah. Nah, sering kali ini juga terjadi pada kita. Kita mungkin berdoa, bangun pagi baca doa,
Tapi kita melakukannya hanya sebuah rutinitas. Hanya rekaman yang berputar. Sehingga makna yang seharusnya berkesan dalam hati seakan tidak ada artinya. Kemudian setelah kita bangun, kita akan masuk ke kamar mandi, ke WC. Maka seperti kita sebutkan tadi, Islam mengatur. Sebelum kita masuk, kita baca bismillah. Kenapa? Dalam hadis lain dikatakan, as-satru ma baina aurati bani Adam wa ru'yatis syaitan bismillah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sater, penutup antara auratnya manusia dan pandangan setan adalah mengucapkan bismillah. Karena setan itu bisa melihat kita nggak bisa melihat dia. Gitu ya. Allah mengatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarunnahum. Sesungguhnya iblis itu melihat kalian, iblis dan kaumnya, yaitu bangsa jin, dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Itu sunnatullah. Nah, maka jangan dianggap kalau ada anak indigo itu suatu kelebihan. Enggak. Itu kekurangan, dia sedang sakit. Wong seharusnya manusia normal itu nggak bisa lihat jin. Gitu. Maka supaya kita nggak dilihati oleh jin ketika masuk kamar mandi, membuka aurat kita baca apa? Bismillah. Makanya yang berkeluarga ketika seorang suami mendatangkan istrinya, apa doanya? Doanya juga diawali bismillah. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Supaya apa? Ketika aurat terbuka itu tidak dilihat oleh setan. Jadi bukan sekedar kita baca bismillah, nah kita harus mengerti juga. Kenapa masuk kamar mandi, gitu ya? Itu baca bismillah. Sebagian juga kaitannya dengan fikih, supaya ketika kita wudhu, itu sudah baca bismillah sebelumnya. Sehingga kita keluar dari apa perbedaan pendapat. Boleh nggak baca bismillah dalam kamar mandi? Ya sudah, kalau sudah baca bismillah sebelumnya, kita sudah cukup mengawali wudhu kita tanpa bismillah karena sudah baca bismillah sebelumnya. Kemudian kita baca doa sebelum masuk. Apa itu? A'udzubillah minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung kepada Allah dari khubuth, atau sebagian riwayat disebutkan minal khubthi. Bisa dibaca khubuthi atau minal khubthi wal khaba'ith. Yaitu jin laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena kamar mandi adalah salah satu tempat yang disukai oleh jin. Dalam sebuah riwayat disebutkan ketika muadzin azan, jin-jin lari terbirit-birit sampai apa? Lari terbirit-birit. Sampai kentut gitu ya. Orang Jawa bilang kepetut-petut. Nah, seperti itu. Kemana mereka lari? Ke lubang-lubang WC. Maka Islam mengajarkan kita masuk kamar mandi berlindung kepada Allah. Kemudian ketika kita keluar dari kaki kanan dulu, kemudian kita mengatakan ghufranaka. Apa artinya ghufranaka? Ampunanmu ya Allah. Para ulama menerangkan, kenapa ketika kita keluar dari kamar mandi mengatakan memohon ampunan kepada Allah, ada dua hal dari keterangan para ulama. Yang pertama, karena selama kita di kamar mandi atau WC tadi, kita tidak bisa berzikir. Maka segera kita mohon ampunan kepada Allah. Yang kedua,
Ini juga subhanallah gitu ya, para ulama itu ketika menggali hikmah seperti ini, bahwa di saat kita merasakan leganya, nyamannya badan ini, ketika kotoran sudah dibuang, maka kita pun ingat kotoran dosa kita yang akan menjadi beban akhirat kita. Sehingga orang yang nyaman hidupnya, tenang hatinya adalah yang apa? Bersih dari kotoran dosa. Sehingga begitu keluar dia mohon ampunan. Kalau kita perhatikan jarak bangun, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mungkin butuh waktu berapa? 10 menit, 15 menit. Setelahnya kita akan keluar, berangkat ke masjid. Kita diajarkan untuk membaca doa keluar rumah. Dan ada doa khusus sebenarnya untuk menuju masjid, tapi karena cukup panjang tidak saya munculkan di sini. Minimal kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. 'alallah la haula wala quwata illa billah. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, kalau orang yang keluar dari rumah mengatakan dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tiada ada daya, kekuatan, kecuali dengan pertolongan Allah. Orang keluar, khususnya bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, sebagai garda terdepan bisa dikatakan dalam menangani pandemi ini. Nggak tahu ya, saya dokter-dokter gigi ini dilibatkan atau tidak, Mas Anang? Apa keterlibatannya? Ada yang macam-macam, Ustaz. Mungkin ada yang terlibat sebagai vaksinator atau mungkin membantu pengadaan kegiatan vaksin di RSGM dan lain sebagainya, Ustaz. Untuk penanganan langsung? Untuk penanganan langsung seperti perawatan pasien COVID dari sejawat spesialis paru dok, Ustaz, gitu atau ya. spesialis lain, Ustaz. Ya. Maka para dokter, mungkin saya juga mendengar sebagian dokter gigi juga harus mengurangi jumlah pasiennya atau bahkan sebagian menutup prakteknya dengan adanya pandemi ini. Maka subhanallah kita dibekali oleh Allah, oleh Rasulullah SAW dengan doa ini. Yang dijanjikan apa? Kalau orang keluar dari rumah, berdoa dengan doa ini, dikatakan hudita, wa kufita, wa wukita. Engkau diberi petunjuk, engkau diberi kecukupan, dan engkau diberi perlindungan. Sampai terjadi dialog di antara setan. Mengomentari doa ini. Setan mengatakan kepada temannya, kenapa kamu tidak menggodanya? Bagaimana aku menggoda orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan kecukupan, dan mendapatkan perlindungan? Subhanallah. Ini poin kedua yang ingin saya ingatkan pula dalam masalah doa. Kadang kita lupa, tidak membaca, tidak mempelajari tentang keutamaannya. Apa fungsi dari doa itu? Kalau tadi yang pertama berkaitan dengan arti dan makna, yang kedua, kita kadang tidak memperhatikan untuk apa toh saya berdoa ini? Apa gunanya? Sebagian orang tua kita dulu membekali doa anaknya dengan apa? Demit orang dulit, setan orang doyan. Nah, selaku muslim kita punya doa ini. Gantinya doa yang tadi. Demit orang dulit, setan orang doyan. Bismillahirrahmanirrahim. 'alallah la haula wala quwata illa billah. Sampai di masjid kita diajarkan untuk membaca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik.
Ya Allah, bukankanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Di mana ketika kita keluar, apa doanya? Allahumma ftahli abwaba fadlik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu kemurahan-Mu. Ketika kita ibadah, yang kita mohonkan adalah kasih sayang Allah. Karena itulah bekal kita menuju surga. Karena surga tidak kita dapatkan dengan amalan kita, tapi kita dapatkan dengan rahmat Allah. Sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya. Sedangkan ketika kita keluar, apa yang kita pikirkan? Bukan lagi tentang ibadah, kita berpikir tentang kemurahan Allah, rezeki yang kita cari. Nah, ini kita lakukan apa? Tidak lebih dari setengah jam. Dari kita bangun sampai kita apa? Di masjid. Itu ternyata begitu banyak kandungan doa yang menyertai kita. Nah, poin pendidikan apa yang bisa kita lihat dari doa-doa yang sebenarnya menyertai kita sejak kita bangun sampai kita tidur lagi. Sehingga ada sebuah buku kecil yang ditulis oleh seorang ulama mengumpulkan doa sejak bangun sampai tidur lagi yang dinamakan dengan apa? Hisnul Muslim. Saya sangat menyarankan semua kita punya buku ini. Apa artinya Hisnul Muslim itu? Benteng seorang muslim. Coba kita renungkan, kalau setiap aktivitas kita itu menyertai dengan doa, siapa backing kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian kita baru punya kakak, punya saudara yang jadi aparat, jadi TNI, ya jadi polisi. Itu sudah merasa terbackingi. Apalagi punya kenalan yang berpangkat tinggi. Sudah merasa backingnya luar biasa. Nah, bagaimana kita tidak merasa lebih aman lagi, lebih terjaga lagi? Kalau yang menjadi pelindung kita siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka education analisis yang bisa kita ambil dari masalah doa itu apa? Poin pertama, manusia itu lemah. Orang meminta itu karena dia lemah. Dan disitulah poinnya. Kalau sebagian kita pernah mungkin mendengar hadis tentang apa? Allah itu murka kalau kita nggak mau minta. Kenapa? Karena kita merasa kuat kalau nggak berdoa itu. Merasa punya kemampuan, nggak butuh kepada Allah. Maka saya mengingatkan, sekuat apapun manusia, secerdas apapun dia, setinggi apapun kedudukan dan jabatannya, Anda sudah sekolah, berapa belas tahun sekolah? Sejak TK, SD, SMP, SMA, S1, S2. Mungkin sudah ada yang S3 di sini. Subhanallah. Meskipun dengan segala kecerdasan ini, silahkan dibuka di surat An-Nisa ayat 28. Allah mengingatkan kita, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Jangan pernah merasa punya kekuatan karena kita diberikan kecerdasan. Jangan pernah merasa punya kekuatan karena punya jabatan atau kedudukan. Tetaplah merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berdoa itu sendiri kita sedang melaksanakan perintah Allah. Kadang kita itu
ada rasa malas berdoa. Kapan apa? Mungkin faktor nggak tahu mau berdoa apa. Sehingga pernah muncul perkataan dari sahabat Umar. Aku tidak dibingungkan masalah doa dikabulkan. Tapi aku dibingungkan masalah memohon berdoa kepada Allah. Karena setiap orang yang berdoa dipastikan akan dikabulkan. Coba dengan jujur kita lihat. Di saat apa kita diizinkan untuk sholat di masjid. Ada satu momen waktu yang mustajab. Apa itu? Antara adzan dan iqamah. Momen yang luar biasa ini silahkan Anda perhatikan. Momen yang mungkin nggak lama gitu ya, antara adzan dan iqamah itu kan mungkin ada sekitar 10 menit, ada yang kadang 15 menit. Setelah kita mengerjakan sholat qabliyah, kalau ada, atau tahiyatul masjid, atau sholat sunnah yang lain, coba perhatikan sekitar. Ada orang yang menangis, khusyuk, berdoa. Tapi ada yang sibuk dengan apa? Gadgetnya. Ini yang dimaksudkan oleh sahabat Umar. Sebagian kita itu kadang nggak tahu mau doa apa. Itu yang perlu kita pusingkan. Kenapa ya saya kok nggak punya motivasi untuk berdoa? Di sisi yang lain kadang kita kena jebakan setan. Ada bisikan dalam hati seakan banyak berdoa itu tidak mensyukuri nikmat Allah. Nah, kamu ini sudah dikasih ini, kasih itu, masih minta terus. Iya, kalau itu minta sama manusia, jangan. Karena minta pada manusia itu apa? Kehinaan. Tapi minta kepada Allah itu Allah perintahkan. Silakan lihat di surat Ghafir ayat 60. Allah mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkata Rabb kalian, mintalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kemudian setelah perintah itu Allah memberikan ancaman. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Apa artinya sombong dari ibadah? Yang nggak mau doa. Karena redaksinya sedang membahas tentang doa. Mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina, rendah. Kalau kemudian muncul pertanyaan, oh, Ustadz, kalau saya ini sudah berdoa tapi kok nggak pernah dikabulkan? Katanya setiap doa itu dikabulkan. Iya, doa yang telah memenuhi syarat dan menjauhi segala rintangan dari perkara yang haram, meminta yang haram, pasti dikabulkan. Dalam hadis dijelaskan pengkabulan ada 3 bentuknya. Yang pertama, dikabulkan seperti yang kita minta. Yang kedua, diselamatkan dari keburukan yang semisal. Kadang kita naik motor, naik mobil. Tiba-tiba di depan kita ngerem mendadak. Alhamdulillah kita masih sempat ngerem. Walaupun mungkin jaraknya tinggal 10 cm. Hampir saja nabrak. Ini di antara hasil diijabainya doa kita. Yaitu dihindarkannya kita dari apa? Keburukan. Yang ketiga, Allah simpan
doa kita dengan balasan kelak di akhirat. Yang kita insya Allah sepakat balasan di akhirat itu tentu lebih baik. Tapi kalau kita ditanya, kira-kira minta yang mana? Yang pertama atau yang ketiga? Kalau doa nanti disimpan di akhirat saja, gitu kan? Kan lebih baik. Jawabnya bagaimana? Pertama dan ketiga, gitu ya. Yang pertama dikabulkan sesuai dengan yang kita minta dan juga punya simpanan di akhirat. Ya. Yang ketiga, tadi kita sudah terangkan, kita ini selalu butuh Allah. Kita hamba yang lemah. Dalam pelemahan kita, Allah perintahkan. Oh, maaf, itu ada salah ketik. Allah perintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Tadi perintah dalam surat Ghafir. Kenapa? Karena dialah tempat kita bergantung. Dan kita akan selalu membutuhkannya. Membutuhkan doa dan membutuhkan Allah. Dan kadang kita tidak sadar kalimat yang setiap hari kita baca. Apa itu? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa. Apa kelanjutannya? Allahus Samad. Allah adalah As-Samad. Apa As-Samad itu? Tempat bergantungnya seluruh makhluk. Maka kalau kita tidak mengharap Allah, kita telah mengingkari hakikat nama Allah ini. Demikian pula di surat Fatir. Allah mengatakan, ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian itu fakir, selalu butuh kepada Allah, sedangkan Allah itu Dia yang maha kaya, lagi maha terpuji. Manusia paling kaya sekarang, Jeff Bezos, Bill Gates, dan kawan-kawannya itu, yang punya ribuan triliun, itu hanya secuil dari kekayaan dunia. Dari kekayaan bumi. Jangankan dunia, dari kekayaan bumi. Lalu siapa yang kaya sebenarnya? Yang kaya sebenarnya yang memiliki bumi dan langit, yaitu Allah. Dan Allah mengatakan tentang dirinya, Allah maha kaya dan maha terpuji. Karena meskipun manusia tidak memuji Allah, Allah tetap terpuji. Kemudian, poin keempat, dalam kaitannya dengan doa adalah doa itu kunci kesuksesan. Kalau setiap aktivitas kita barengi dengan doa, apa yang ada dalam hati kita? Optimisme. Melihat keadaan saat ini, banyak orang menjadi pesimis. Pandemi yang menurut analisa itu mungkin akan menjadi normal nanti 4-6 tahun ke depan. Ekonomi yang seperti ini menjadikan setiap kita pesimis. Tapi seorang muslim, seorang mukmin yang bangun tidur saja bersyukur, melangkahkan kakinya keluar dari rumahnya, menyandarkan diri kepada Allah. Mungkinkah ada rasa pesimis dari orang yang seperti ini? Tidak. Apalagi dia yakin Allah Maha Kaya. Allah adalah zat yang sama, yang memberikan rizki kita sebelum pandemi dan saat pandemi. Tuhan yang sama. Maka apa yang harus menjadikan kita pesimis dengan keadaan ini? Apalagi Rasulullah SAW sempat mengatakan, tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. Saking besarnya nilai doa
sampai diungkapkan bisa merubah, menolak takdir. Kemudian poin kedua, dari keseharian beliau adalah keseharian beliau dalam ibadah. Tentu tidak diragukan, beliau adalah manusia yang paling banyak ibadahnya. Satu contoh yang sangat masyhur adalah riwayat yang disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa itu? Salat malam beliau yang kaki beliau sampai bengkak. Sampai-sampai sang istri tercinta bertanya, bukankah Allah sudah menjamin ampunan dan surgamu? Tapi kemudian beliau mengatakan apa? Afala akunu abdan syakura. Apakah setelah nikmat Allah yang begitu banyak, dijadikannya beliau sebagai utusan Allah, tidakkah ini menjadikan aku layak menjadi hamba yang banyak bersyukur? Ini satu contoh saja. Belum bagaimana semangat beliau dalam sholat, dalam puasa, dalam bersedekah. Nah, poin yang ingin saya angkat dari masalah ibadah, tentu selain motivasi, adalah sikap pertengahan. Hadisnya cukup panjang, saya akan ringkaskan. Gitu ya. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, tentu sahabat Anas ini sebagai orang yang hidup bersama beliau. Masih kecil, 10 tahun, kemudian kalau bahasa pondok istilahnya apa? Jadi cantrik. Hidup bersama Pak Kiai. Gitu ya. Melayani kebutuhan-kebutuhan Pak Kiai. Maka demikian pula Anas radhiyallahu anhu ini. Di usia 10 tahunnya dikirimkan oleh ibunya untuk hidup bersama Rasulullah SAW. Melayani kebutuhan-kebutuhan beliau. Beliau menceritakan ada beberapa sahabat, di sini disebutkan 3 orang, mendatangi rumah istri-istri Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka ingin cross-check, ingin bertanya tentang bagaimana keadaan Rasulullah SAW itu dalam ibadah. Maka diceritakanlah tadi tentang sholat malamnya, tentang puasanya, tentang sedekahnya. Mendengar pemaparan itu semua apa? Mereka merasa kecil. Loh, Rasulullah SAW yang sudah dijamin surga, yang sudah dijamin ampunan, ini ibadahnya seperti itu. Maka mulailah satu persatu membuat sumpah. Satu mengatakan, kalau begitu saya akan puasa setiap hari. Dia punya kekuatan menahan lapar, dia berjanji akan apa? Puasa setiap hari. Yang satu betah melek, mengatakan saya akan sholat sepanjang malam. Yang satu kuat menahan nafsunya. Dia mengatakan saya tidak akan menikah. Dianggap menikah apa? Akan mengganggu konsentrasinya dalam ibadah. Kemudian mereka pergi. Nah, akhirnya perkataan ini sampai ke telinga Rasulullah SAW. Maka kemudian diklarifikasi. Apakah kalian yang mengatakan demikian dan demikian? Begini dan begitu. Setelah mereka mengatakan iya, Rasulullah SAW bersumpah. Wallahi, inni la ahsyakum lillah wa atqakum lah. Demi Allah, aku ini orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Kemudian beliau mengingatkan, walakin asumu wa uftir. Tapi coba perhatikan, saya ini berpuasa juga berbuka puasa.
Usolli wa anam. Saya salat malam tapi juga tidur. Wa atazawwajun nisa. Aku juga menikahi perempuan-perempuan. Nah, kemudian poin yang ingin menjadi penegasan saya di kesempatan ini adalah, lihat ketika Nabi SAW mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, ia tidak termasuk golonganku. Apa yang dimaksud sunnah? Sunnah di sini adalah ajaran. Karena berpuasa itu ada yang wajib. Menikah bisa jadi wajib. Jadi sunnah bukan hanya apa yang dimaksudkan ahli fikih. Sunnah apabila dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan tidak berdosa, bukan. Tapi beliau menginginkan dengan sunnah di sini adalah ajaran beliau. Karena ajaran beliau ini bersikap tengah-tengah dalam ibadah. Maka inilah keseharian beliau. Sehingga ketika beliau mendapati ada sahabat lain yang waktu itu masih muda, yaitu Abdullah ibn Amr ibn As, yang dia berusaha untuk puasa setiap hari, menghatamkan Al-Quran setiap hari, sholat malam sepanjang malam. Beliau tegur. Maka poin dalam masalah ibadah ini, setiap kita jangan melalaikan kewajiban kita. Kemudian mengambil dari perkara-perkara yang sunnah yang kita mampu. Kemudian yang terakhir, dari yang bisa kita sebutkan, yaitu tentang kepribadian beliau, keseharian beliau dengan pribadi dan lingkungan. Nah, ini mungkin ada beberapa hal yang berkaitan dengan bapak-bapak dan ibu di sini. Kita akan awali dari kebersihan diri. Keseharian beliau terhadap diri sendiri. Apa itu? Ada banyak poin tentunya. Yang pertama, masalah bersiwak. 14 abad yang lalu, yang saya pernah baca artikel bahwa di masa itu orang Barat masih enggan mandi, orang Barat masih belum mengenal gosok gigi. Ternyata Islam itu sudah mengajarkan bersiwak. Apa itu bersiwak? Membersihkan mulut. Mungkin kemudian hari ini populer siwak itu kayu yang itu digunakan untuk gosok gigi. Itu sebenarnya apa ya? Dalam pelajaran bahasa Indonesia dulu kita biasa menyebut motor roda 2 dengan kata Honda, gitu ya. Padahal itu kan merek. Maka demikianlah bersiwak. Bersiwak itu sebenarnya aktivitas membersihkan mulut. Baik menggunakan kayu itu sebenarnya akar atau batang pohon arok. Ya. Tapi kemudian lebih populer dengan sebutan kayu siwak. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan seorang muslim untuk apa? Bersiwak. Kapan itu? Setiap saat, setiap waktu. Dan dicontohkan apa? Beliau kalau pulang ke rumah, pertama kali aktivitas yang dilakukan adalah membersihkan mulutnya. Bangun di tengah malam, yang dilakukan pertama kali adalah membersihkan mulutnya. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu'in. Dalam riwayat yang lain, inda kulli shalah. Seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan untuk mereka bersiwak setiap kali mau melakukan wudhu. Ini anjuran. Sebelum orang itu berwudhu, apa?
bersiwak dulu, membersihkan mulut dulu. Nah, kalau sehari kita berwudu 5 kali, bisa membersihkan mulut sampai 5 kali. Jadi dokter-dokter ini yang berkaitan gigi dengan mulut, ini bisa mengingatkan pasiennya bukan hanya dari sisi kesehatan, ini bagian juga ajaran agama. Yang kedua tentu berwudu. Kita tahu kulit ini butuh apa? Didinginkan, diberikan kesejukan. Kalau sekarang orang sibuk dengan skincare dan sebagainya, maka sebenarnya dengan air wudhu itu salah satu upaya apa? Membersihkan wajah, membersihkan tangan, selalu menjaga kebersihan diri. Kemudian poin ketiga, menjaga fitrah. Apa itu menjaga fitrah? Disebutkan dalam hadis ada 5 fitrah. Mencukur kumis, memotong kuku, kemudian apa? Mencukur bulu kemaluan, mencabut ketiak dan membiarkan jenggot. Ini fitrah, khususnya bagi siapa? Bagi laki-laki. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita kebersihan. Dan penelitian-penelitian menunjukkan manfaat luar biasa dari hal-hal tersebut. Dari orang membersihkan bulu ketiaknya, membersihkan bulu kemaluannya. Dalam riwayat yang lain ditambahkan tentang fitrah ini berkhitan. Kemudian poin keseharian beliau dengan lingkungan. Lingkungan terdekat adalah keluarga. Istri tercinta pernah memberikan statement tentang akhlak Rasulullah SAW. Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Rasulullah SAW adalah apa? Al-Quran yang berjalan. Bukan sebatas teori. Tapi benar-benar dipraktekkan apa yang beliau teorikan, yang beliau ajarkan. Dan orang yang paling berhak mendapatkan itu siapa? Orang terdekat keluarga. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini seharusnya apa? Memperhatikan interaksinya dengan keluarga dalam kesehariannya. Yang kedua, pernah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang keadaan Rasulullah SAW di dalam rumahnya. Maka dijawab, kana fi mihnati ahlihi. Apa aktivitas Rasulullah SAW di dalam rumah? Dia membantu kesibukan keluarganya. Jadi, ya. Setelah ini bisa memasuki sesi tajab, Ustaz, mungkin setelah materi ini, Ustaz. Iya, jam berapa tanya jawabnya? Disegerakan, Ustaz. Oh ya, baik. Jadi yang kedua apa? Khususnya bapak-bapak. Gitu ya. Kadang kita gengsi. Ketika sudah masuk rumah, saya itu di luar rumah ustadz, di luar rumah kepala ini, di luar rumah dokter, di luar rumah menjabat ini. Maka ketika sudah masuk rumah, tanggalkan semua pangkat jabatan itu. Ketika sudah masuk ke dalam rumah, Anda adalah seorang suami yang menjadi tim untuk siapa? Untuk istrinya. Kalau kita melihat jabatan Rasulullah SAW itu, beliau presiden, merangkap panglima, merangkap ketua MUI. Karena yang memimpin negara beliau, yang memandu pasukan beliau, yang menjawab fatwa beliau. Tapi kalau sudah sampai di rumah, apa? Bantu urusan rumah tangga. Inilah keseharian beliau. Ini kalau yang saya katakan diuraikan luar biasa sebenarnya. Kemudian ketiga, komunikasi.
Beliau pernah pulang di malam hari mendengarkan cerita dari istri tentang 11 wanita yang dikenal dengan hadis Ummu Zar. 11 wanita yang mereka saling berjanji untuk menceritakan secara terbuka sifat suami masing-masing. Nah, cerita 11 itu butuh waktu. Kita sekarang di luar disibukkan dengan pekerjaan. Begitu sampai di rumah masih disibukkan dengan apa? Gadget kita. Perangkat yang mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Suami istri berbaring bersama, tapi masing-masing WA dengan orang lain. Allah musta'an. Kemudian kita bisa juga melihat keseharian beliau bersama sahabat. Mengajar, mengobrol, bahkan bercanda. Dan yang menarik, yang terakhir. Afan tadi tidak, ini back-nya mana ya? Ya. Kebersamaan beliau bersama siapa? Bersama anak-anak. Beliau pernah menegur seorang anak yang tangannya itu mengacak-acak piring. Lagi makan bersama, tangannya ke sana kemari. Beliau pun menegur anak ini dengan mengatakan, dia gulam, samillah. Kalau kamu makan, wahai anak kecil, apa? Mulailah dengan membaca bismillah. Wakul biyaminik. Makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik. Dan makanlah yang dekat denganmu. Poin yang ingin saya tekankan dalam masalah ini adalah kadang saat ini kita mendapati sebagian kita melupakan pendidikan pada anak-anak karena alasan apa? Masih anak-anak. Padahal dari anak-anak inilah kebiasaan itu ditanamkan. Beliau juga apa? Menyapa anak-anak. Kadang kita melewati anak-anak bermain itu cuek aja. Nggak ada punya urusan sama anak-anak gitu ya. Tapi beliau mencontohkan kita, kalau beliau melewati anak-anak atau anak-anak melewati beliau, beliau menyapa duluan. Pernah ada satu anak kecil yang peliharaannya apa? Mati. Maka dengan sapaan yang mendewasakan anak ini, dengan dipanggil apa? Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Wahai Abu Umair. Abu itu kan panggilan untuk orang yang sudah punya anak. Tapi anak kecil itu suka kalau dia dianggap dewasa. Nah, ini beberapa poin yang bisa kita melihat betapa indahnya sosok suri tauladan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya berharap PR yang saya berikan tadi benar-benar dikerjakan. Gitu ya. Apa itu PR-nya tadi? Silahkan dilengkapi perpustakaannya dengan buku sirah sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan silahkan dibaca dari awal sampai akhir. Sebagai bentuk pembuktian cinta kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullah khairan telah menyimak. Ya, silahkan kita buka sesi tanya jawab. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah. Syukran wa jazakumullah khairan kepada Al-Ustadz Muhammad Taufik Badri, LC, Hafidhahullah Ta'ala, atas ilmu dan nasihatnya yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Semoga Allah SWT memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada peserta kajian yang ingin bertanya, dipersilakan. Bisa melalui kolom komentar, chat, atau jika ingin bertanya langsung kepada Ustadz juga dipersilakan. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustadz. Izin saya
bacakan Ustadz. Jadi silakan dibacakan. Pertanyaan yang pertama Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Saya ingin memiliki anak yang bisa menjadi penghafal Al-Quran Ustadz. Bagaimana tips dan saran Ustadz agar harapan saya ini bisa tercapai? Nah, Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu dengan adanya tayangan di media, di televisi tentang para penghafal Al-Quran, ini banyak memotivasi kita agar anak-anak kita ternyata bisa, anak-anak Indonesia ini menjadi penghafal Al-Quran. Nah, bagaimana kalau kita ingin anak-anak kita itu bisa menjadi penghafal Al-Quran? Poin yang pertama adalah berusaha mencari nafkah rizki yang halal. Karena apa yang kita berikan kepada anak-anak kita itu berpengaruh besar terhadap apa? Hati mereka, kecerdasan mereka. Khususnya yang berkaitan dengan agama. Yang kedua, menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Kadang kita berharap anak kita menghafal Al-Quran. Nah, kitanya sendiri menghafal atau tidak? Gitu ya. Ketika anak nanti mau mengulangi hafalannya. Pak, Bu, saya pengen ditemani. Nah, kemudian kita ketahuan, loh, Bapak nggak hafal toh. Loh, Ibu nggak hafal toh. Nah, gimana? Nah, paling tidak kita punya usaha. Sehingga kita punya, paling nggak bisa ngeles gitu ya. Punya alasan. Oh, ini Bapak cuman bisanya ngafal juz 30. Kamu yang 30 juz. Gitu ya. Soalnya Bapak dulu dari kecil nggak diarahkan menghafal. Ya sekarang hafal sama kamu semampunya ya. Kita punya alasan. Ya. Tapi kalau kita sendiri tidak punya semangat. Seperti yang sering disampaikan para mubalik, para dai gitu ya. Bapaknya nyuruh anaknya, sana berangkat masjid, berangkat ngaji. Tapi bapaknya apa? Sambil ongkang-ongkang nyekel remote, nyekel HP, kan gitu. Ya gimana? Anak itu akan jadi anak yang penghafal Al-Quran. Kalau kita sebagai orang tuanya tidak bersemangat. Yang ketiga, ya memasukkan ke program-program yang memang sudah terbukti. Di situ pondoknya bisa apa? Mengarahkan, mendidik anak-anaknya kepada menghafal Al-Quran. Kemudian balik kepada pembahasan kita malam hari ini, kekuatan doa. Jadi jangan sampai karena anaknya cerdas atau pondoknya pondok favorit, biayanya sudah mampu memberikan berapapun, kita menganggap doa tidak penting, jangan. Doa orang tua itu amat sangat penting bagi anak-anak kita. Wallahu a'lam. Syukran Ustadz, jazakumullah khairan atas jawaban dan nasihatnya. Ada pertanyaan lain Ustadz, izin membacakan. Assalamualaikum Ustadz, kebetulan anak saya masih balita. Bagaimana, apakah ada contoh bagaimana cara Rasulullah SAW dalam mendidik anak balita agar bisa kami amalkan? Syukran Ustadz. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya seorang anak ketika lahir didoakan untuk apa? Dimintakan perlindungan dari godaan setan. Kemudian kewajiban kita atau dianjurkan sunnah muakkadah untuk mengakikoi. Nah, itu anjuran apa? Rasulullah SAW. Kemudian memberikan nama yang baik. Kemudian apa? Memberikan lingkungan yang baik. Hal ini bisa kita lihat di dalam buku-buku tentang pernikahan. Di dalam buku-buku para ulama yang membahas tentang pernikahan, disebutkan tentang tanggung jawab seorang bapak. Di antara tanggung jawab seorang bapak kepada anak itu, apa yang pertama? Memilihkan ibu yang baik. Subhanallah. Sejauh itu Islam mengajarkan kita.
Jadi kalau kita berharap anak yang baik, bukan saja setelah anak itu ada. Bahkan jauh sebelum anak itu ada, pilihlah calon ibu yang baik. Itu juga menunjukkan apa poin yang saya katakan di sini, bahwa tumbuh kembang anak itu dipengaruhi lingkungan. Dan lingkungan yang pertama adalah ibunya. Sehingga ibu itu punya gelaran al-ummu hiyal madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolahan yang pertama. Maka kalau ada seorang wanita belajar, pendidikannya tinggi, itu bukan untuk orang lain. Seorang wanita yang berpendidikan tinggi, untuk siapa? Yang pertama kali untuk anak. Realita yang ada, kadang seseorang itu berpendidikan tinggi, untuk siapa? Untuk orang lain. Dia ngajar mahasiswa sana, ngajar mahasiswa di sini. Seminar sana, seminar sini. Tapi anaknya yang di rumah, siapa yang ngajar? Pembantunya yang hanya lulusan SD. Pembantunya yang masih percaya tahayul. Nah, sehingga anaknya nanti ditakut-takuti ini, ditakut-takuti ini. Padahal orang tuanya sebenarnya berpendidikan tinggi. Tapi karena sibuk di rumah. Maka lihat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tadi. Beliau tahu bagaimana anak yang dalam asuhan beliau, bukan anak beliau langsung, Amr ibn Salamah namanya, itu hidup bersama beliau, kemudian makan bersama beliau. Kenapa sampai ditegur? Ya karena beliau mendampingi anak tersebut. Nah kita sekarang karena kesibukan di luar, kadang nggak sempat makan bersama anak, nggak sempat ngobrol bersama anak, nggak tahu apa yang dilihat, apa yang ditonton. Yang penting wifi lancar, HP ada, TV ada, sehingga kita merasa tenang beraktivitas di luar. Nah ini yang perlu kita berintrospeksi diri, yang perlu kita mawas diri, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang sesuai dengan harapan kita, anak yang saleh dan salihah. Allah alam. Ustadz, atas nasihat yang sudah disampaikan. Semoga nasihat-nasihat yang sudah disampaikan bisa kita amalkan, bisa kita pahami, dan bisa kita ajarkan juga kepada keluarga-keluarga kita. Amin. Selanjutnya Ustadz, mungkin sebelum kita mengakhiri di penghujung acara kita pada malam hari ini, ada kesimpulan atau penutup dari Ustadz? Iya. Kembali kepada ayat yang dibacakan Mas Hayu tadi ya, bahwa pada diri Rasulullah SAW itu sudah ada teladan terbaik. Jadi kita nggak usah bingung mencari referensi. Dalam kehidupan kita sudah semuanya lengkap. Ada pada sosok Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya adalah, mau tidak kita membaca, membuka buku-buku para ulama, hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan keadaan beliau, keseharian beliau, akhlak beliau, ibadah beliau, aktivitas beliau. Nah, seringkali kita terkagum-kagum dengan sosok orang Barat, kagum dengan sosok non-Muslim. Padahal kita punya di dalam Islam yang dijamin oleh Allah langsung. Kalau yang lain gitu kan mungkin dari sisi pandang kita, menurut kita, satu sisi baik. Maka marilah kita kembali kepada idola kita. Kita kembali pada panutan kita. Yang kita semua mengaku mencintai beliau. Tapi cinta itu butuh bukti. Bukan sekedar ucapan lisan, bukan sekedar digombalkan. Tapi mari kita buktikan.
kita benar-benar mencintai Rasulullah SAW, sehingga kelak diizinkan mendapatkan telaganya, mendapatkan syafaatnya, dan masuk surga, dikawal, dibukakan pintu oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi jazakumullah khairan telah menyimak. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Syukran atas ilmu yang sudah disampaikan. Sedikit masih ada waktu, sedikit Ana sampaikan juga, Ustaz, ringkasan yang telah kami simpan. Di antaranya Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah, suri tauladan terbaik yang patut untuk kita contoh. Kemudian inti dari ibadah tadi adalah doa, Ustaz. Kemudian juga selalu biasakan memulai sesuatu dengan membaca bismillah. Kemudian juga mengingat tujuan kita kelak bahwa kita akan dibangkitkan kembali dan mempertanggungjawabkan apa saja yang telah kita lakukan. Kemudian poin selanjutnya yakni mencontoh Rasulullah dengan mengamalkan doa-doa harian seperti diantaranya membaca bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah sebagai bentuk perlindungan kita sebelum keluar rumah atau bepergian. Kemudian berusaha memahami arti dari doa yang kita amalkan. Kemudian juga Allah akan murka jika kita tidak meminta atau tidak berdoa kepadanya. Kemudian juga memanfaatkan berdoa di waktu-waktu yang mustajabah atau waktu-waktu yang diutamakan. Kemudian juga berdoa merupakan kunci kesuksesan, dan manusia itu makhluk yang lemah, maka hendaknya kita senantiasa memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kita tidak merasa bangga diri, ujub maupun sampai takabur atau sombong. Kemudian berdoa merupakan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bersikap pertengahan dalam ibadah, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak terlalu meremehkan. Kemudian Rasulullah telah mengajarkan menjaga kebersihan diri termasuk menjaga kesehatan gigi dan mulut seperti halnya bersiwak. Maka menjaga kesehatan gigi dan mulut merupakan suatu yang baik. Di antaranya itu, Ustaz, ringkasan dari kami. Semoga ilmu yang telah disampaikan bisa bermanfaat, Ustaz, dan bisa kita amalkan sehingga bisa mengantarkan kami semua, kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kegiatan kajian kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh serta pemberat timbangan kebaikan kita di yaumul hisab kelak. Mohon izin kita tutup dengan doa kafaratul majelis, Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk mengakhiri kajian.